Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermila dengan NIM S1S1220449. Di sini pada tugas sistem temu kembali ada dua soal yang akan kita kerjakan. Yang pertama itu membuat sebuah program yang bisa men-stemming kalimat bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua itu membuat sebuah program dari slide nomor halaman 46. Di sini sudah ada slide-nya. Oke, langsung saja kita kerjakan untuk yang nomor 1, membuat stemming kalimat. Nah, sebelum itu saya jelaskan sedikit untuk stemming kalimat itu adalah proses mengubah kata berimbuhan, awalan, baik itu awalan, akhiran, atau sisipan menjadi kata dasar tanpa mengubah makna utama dari kata tersebut. Nah, dalam stemming kalimat, proses ini dilakukan pada seluruh kata dalam sebuah kalimat, sehingga setiap kata dalam kalimat itu dikonversi ke bentuk dasarnya. Nah, ada beberapa tujuan dari stemming itu. Yang pertama itu untuk mengurangi variasi kata, misalnya dari yang tadi itu ada kata bermain, memainkan, dan bermainan, semuanya itu menjadi main. Kemudian ada juga tujuannya itu untuk membantu dalam pencarian informasi. Nah, pencarian kata itu menjadi lebih akurat karena bentuk katanya sudah distandarisasi. Nah, proses stemming ini juga dapat membantu kita untuk menemukan dokumen yang sedang dicari, yaitu dengan menanggalkan imbuhan-imbuhannya sehingga hanya berisikan kata dasar. Pertama yang harus kita lakukan yaitu menginstal Pustaka Sastrawi. Nah, Pustaka Sastrawi ini digunakan untuk melakukan stemming pada kalimat berbahasa Indonesia. Sastrawi itu sendiri adalah perpustakaan PHP sederhana yang memungkinkan kita untuk mengurangi kata-kata yang terinfleksi dalam bahasa Indonesia ke bentuk dasarnya. Sini pip install Sastrawi. Sini saya tidak akan jelaskan kembali karena sebelumnya saya telah menginstal perpustakaan ini. Kita langsung saja ke kode pertamanya, yaitu di sini setelah kita install, kita import Pustaka Sastrawi tadi. Jadi from Sastrawi .steamer import seperti yang saya jelaskan tadi, kalau Sastrawi itu adalah pustaka Python yang digunakan untuk stemming kata dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau Steamer Factory ini dia adalah kelas dalam pustaka Sastrawi yang digunakan untuk membuat steamer. Nah, kemudian ada import Steamer Factory, dia berarti kita mengambil Steamer Factory ini dari pustaka Sastrawi Steamer. Kemudian kita akan membuat steamernya. Ini factory itu sama dengan steamer factory. Nah, ini kita akan membuat sebuah objek factory dari steamer factory. Nah, factory ini yang akan digunakan untuk membuat objek steamer. Kemudian selanjutnya itu steamer dengan factories
Nah, untuk stimulus di baris keempat ini sendiri dia merupakan digunakan untuk memanggil metode create steamer untuk membuat objek steamer. Nah, objek steamernya ini yang akan digunakan untuk melakukan stemming pada kata atau kalimat. Tujuan dari steamer ini untuk mengubah kata berimbang itu menjadi kata dasar. Kemudian kita masuk ke fungsi untuk stemming kalimat. Kita def stemming kalimat. Nah, fungsi def stemming kalimat ini dia untuk mendefinisikan fungsi stemming kalimat dengan satu parameter kalimat, inputan kalimat dari pengguna. Kemudian hasil sama dengan steamer.stem return hasil. Nah, untuk hasil ini baris ketujuh dia itu memanggil metode stem dari objek steamer. Kemudian sistemnya ini dia akan menghilangkan awalan dari awalan atau prefix, misalnya berlari itu jadi lari. Kemudian dia juga akan menghilangkan akhiran yang misalnya tadinya kata itu membaca jadi baca, dan menghilangkan sisipan, misalnya menyanyi jadi nyanyi. Nah, untuk return hasil ini dia akan mengembalikan hasil stemming dalam bentuk string. String itu kalimat dan kata-kata dasar. Kemudian kita lanjut lagi untuk baris selanjutnya. Kalimat sama dengan input masukkan kalimat. Programnya ini untuk meminta kita untuk mengetikkan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat ini akan nanti di stemming. Kemudian hasil stemming ini sama dengan stemming kalimat. Ini untuk memproses kalimat yang dimasukkan pengguna hasilnya nanti itu disimpan dalam variabel hasil stemming ini. Kemudian untuk outputnya kita print. Oke, setelah selesai semuanya saya akan coba jalankan. Dan di sini untuk kalimatnya saya sedang berlari dan bermain di taman bacaan. Kalimat ini itu saya sedang
lari dan main di taman baca. Oke, seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya, STEMI ini digunakan untuk menghilangkan pembuahan seperti awalan, akhiran, dan sisipan dari kata-kata. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita beralih ke nomor 2, yaitu membuat program yang ada di slide 46. Ini intersecting dan key pointers. Nah, untuk rules atau kode yang ini jelaskan sedikit. Untuk P1 dan P2 nya ini, seperti yang kita tahu, untuk dokumen pertamanya ada Brutus dan dokumen keduanya ada Caesar. Nah, untuk answer di sini yaitu kita buat sebuah list kosong yang nantinya itu akan diisi dengan dokumen-dokumen yang terdapat di kedua daftar irisan yang ada tadi, yang irisan Brutus dan Caesar. Kemudian untuk Y P1 tidak sama dengan nil, N P2 tidak sama dengan nil. Ini selama kedua pointer itu belum mencapai akhir daftar, algoritmanya itu akan terus membandingkan nilai dokumennya. Kemudian di sini ada if dokumen ID P1 sama dengan dokumen ID P2, jika dokumen yang ditunjuk oleh kedua pointer itu memiliki nilai yang sama, maka dokumen tersebut merupakan elemen intersection. Dan akan dilanjutkan dengan ini. Kemudian apabila tidak, dia akan langsung ke dokumen apabila iya, dia akan add answer dokumen ID P1. Sini akan melihat P1 itu apabila akan berlanjut setelah menemukan kecocokan, kedua pointer itu digeser ke not berikutnya. P1 maksudnya next setelah P1. Misalnya di sini ada P1-nya 2, next ke 4. Gitu seterusnya. Nah, untuk kasus kita di sini P1-nya itu 2 dan P2-nya itu 1. Jadi karena keduanya ini karena 2 lebih besar dari 1, kita masuk ke bagian yang menangani kasus ketika P2 lebih kecil. Ini P2 lebih kecil dari P1. Nah, kita akan cek key pointer di P2. Misalnya jika P2 ini memiliki key pointer dengan jam step tertentu, kita akan melompat ke 8 karena 8 itu lebih besar dari 2. Itu maka tidak dapat melompat. Nah, aksinya P2 ini digeser ke node berikutnya. Node berikutnya 2 sini. P2 digeser ke node berikutnya 2. Nah, P1 tadi 2 dan P2 sama dengan 2. Karena keduanya sama, itu maka ditambahkan ke hasil menggeser pointer P1 sama dengan 4 dan P2 sama dengan 3. Nah, kita lihat lagi perbandingan untuk P1 sama dengan 3 dan
P1 sama dengan 4 dan P2 sama dengan 3. Nah, 4 itu lebih besar dari 3, jadi kita periksa key pointer yang ke P2. Jika pada P2 itu tidak memungkinkan, sini, maka P2 ini digeser ke not berikutnya. Begitu seterusnya. Nah, untuk codingannya, sini saya mulai saja. Kelas note dev init self document ID self doc ID next dan self jump itu sama dengan non. Nah, loop ID ini merupakan ID dari dokumen. Kemudian untuk self next ini dia pointer ke dokumen itu berikutnya dalam daftar, misalnya ke satu ke kalau jam itu pointer skip. Ini dokumen next, misalnya 2 ke 4 untuk jam itu dari 2 ke 16, 16 ke 8, seterusnya. Selanjutnya kita buat lagi skip list. Dev what is step not ds method non. Nah, ini jika daftarnya kosong maka kita akan kembalikan non, tidak ada daftar yang dibuat. Kemudian kita lanjut lagi head sama dengan node is no. Head dia sama dengan head. Ini dia membuat node pertama dari daftar is dan menyimpannya di variabel head. Kemudian pada node ini dia menyimpan semua node untuk membantu membuat key pointers. Dan variabel port di sini digunakan untuk menelusuri daftar. Lanjut ke for
baru untuk setiap ID, kemudian mengumumkan next dari selanjutnya ke node berikutnya. Kemudian kita akan menambahkan si pointer. I plus step ke nodesnya I itu jam sama dengan nodes plus jam step. Nah, ini dia digunakan loop untuk menambahkan si pointers atau jam. Dan jika I-nya plus jam step-nya masih dalam batas array, kita membuat key pointer dari nodes I ke nodes I plus jam step. Kemudian lanjut return head, kemudian lanjut ke def, P1 P2, kemudian result, nah pada checklist kosong ini untuk menyimpan hasil intersection. Kemudian while P1 dan P2 if P1 ID terus P2 ID sebelumkan P1 doc ID, kemudian P1 P2 sama dengan P1 next, P2 next. Maka itu adalah intersection. Kemudian kita akan tambahkan result dan lanjutkan ke next node di kedua list. Kemudian kita gunakan untuk mempercepat pencarian. Di sini ada if
P1 ID kurang dari 2.id. P1 jam M P1 jam ID itu kurang dari sama dengan P2 ID while P1 jam M P1 jam ID sama dengan kemudian P1 sama dengan P1 dot jam, ini langsung lompat ke else dengan P1 sama dengan dot next. Kemudian jika P1 ada location, kita akan menggunakan dua opsi ya. If P2 jam and P2 jam ID itu sama dengan P1 ID while P2 jam and P2 jam sama dengan P1 P2 jam kemudian else P2 sama dengan next. Kemudian kita
itu sama dengan buat Brutus. Keduanya itu Caesar. Kemudian hasil sama dengan harga P1, P2. Kemudian dan hasil intersection. Oke, saya jelaskan ulang untuk terakhir di sini kita akan mengubah Brutus dan Caesar ini menjadi linked list dengan key pointers. Kemudian untuk hasil merge P1 P2 ini untuk hasilnya, kemudian mencari intersectionnya dari dua daftar yaitu Brutus dan Caesar. Kemudian kita akan menampilkan hasilnya. Kita akan coba jalankan hasil intersection seperti ini, 2 dan 8. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.